Hai semua, selamat datang di channel Value Investing Indo. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul saham murah, BBV 0,4 kali, salah harga, apa bisa multi-bagger. Untuk itu, simak videonya sampai habis, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham yang punya BBV yang hanya 0,4 kali, dan bagi dividen sebanyak 5,19%. Modal per lembarnya 2.400-an, tapi sahamnya diperdagangkan dengan harga 1.080-an per lembar. Di tahun 2022, komposisi utangnya juga terbilang rendah, yaitu hanya 34,76% dari modal. Dari aspek harga, dalam 5 tahun terakhir sahamnya mencatat penurunan hingga 52,21%. Karena laporan terbarunya sudah terbit, kami ingin membahas mengenai kinerja triwulan 3 di tahun 2022. Tentu saja, akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai habis ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika membeli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on. Pertama, aset. LPCK Lipo Cikarang punya aset 9,3 triliun di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 9,1 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 2% dalam 1 tahun. Sekarang kita bahas lebih detail. Dari total aset 9,3 triliun, perusahaan punya investasi pada dana investasi infrastruktur sebesar 2 triliun. Artinya, 21% aset Lipo Cikarang berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,05%. Selain dana investasi infrastruktur, ada juga piutang usaha dari total aset 9,3 triliun. Perusahaan punya piutang usaha sebesar 35 miliar. Kedua, liabilitas. LPCK punya liabilitas 2 triliun 710 miliar 142 juta sampai triwulan 3 di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 2 triliun 727 miliar 591 juta. Artinya, hutang LPCK turun 0,64% dalam 1 tahun. Dari total liabilitas 2,7 triliun, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga sebesar 96 miliar. Artinya, 3,55% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 19%. Selain utang usaha pihak ketiga, ada juga utang bank jangka pendek. Dari total liabilitas 2,7 triliun, perusahaan punya utang bank jangka pendek 450 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 10%. Ketiga, ekuitas. LPCK punya ekuitas 6 triliun 610 miliar 937 juta. Sampai triwulan 3 di tahun 2022, jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 6 triliun 406 miliar 946 juta, berarti ekuitas LPCK naik 3,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total ekuitas 6,6 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 1,2 triliun. Artinya, 19,31% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 27,36%. Keempat, pendapatan. LPCK punya pendapatan 1 triliun 11 miliar 638 juta sampai triwulan 3 di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 1 triliun 181 miliar 492 juta. Berarti pendapatan perusahaan turun 14,38% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. LPCK punya beban pokok pendapatan sebanyak 486 miliar. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 681 miliar. Berarti beban pokok turun 28,76% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. LPCK mampu menghasilkan laba sebanyak 274 miliar.
Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 344 miliar, berarti laba perusahaan turun 20,35% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. LPJK punya return on equity sebesar 5,5% dengan net profit margin sebesar 27,64%. Sedangkan untuk sisi resiko, saat ini punya DER 34,76%. Perusahaan punya rasio profitabilitas yang biasa saja, di mana kurang dari 10%. Tapi komposisi utang mereka bisa dikatakan baik karena punya DER yang hanya 34%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 7,92 kali dan PBV 0,44 kali. Valuasi saham ini masih rendah baik dari PER dan PBV. Dengan modal per lembar 1.480, harga sahamnya hanya 1.080-an. Artinya harga di pasar lebih murah dari modal perusahaan. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Ekuitas yang meningkat berdampak pada kenaikan aset. 2. Liabilitas turun karena utang usaha yang berkurang. 3. Saldo laba yang bertambah membuat ekuitas meningkat. 4. Laba periode berjalan turun karena laba usaha yang menurun. 5. Rasio ROE dan NPM biasa saja tapi DER sangat baik. 6. Valuasi PER dan PBV sangat rendah. Demikian analisa saham LPJK untuk triwulan 3 di tahun 2022. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.